Masih Anda ikuti live perbincangan program Smart Community. Bergerak bersama dengan komunitas Arts Pala Goa untuk mewujudkan bumi tetap lestari gitu ya. Lestarinya bukan hanya dari segi alamnya saja yang kita jaga, tapi juga gimana manusianya untuk bisa tetap bertumbuh hidup dari alam dan kembali menjaga alamnya gitu ya. Dengan banyak sekali advokasi dan juga saya yakin ada kegiatan-kegiatan sosial yang teman-teman lakukan nih. Nah selain tadi ya kita udah sempat menyinggung ternyata Bendungan Bili-Bili itu adalah pergerakan pemberdayaan teman-teman Arts Pala kepada masyarakat sekitar. Selain itu aktivitas apa lagi Kanda Suhe? Ada penanaman pohon juga. Dan kita hampir tiap tahun juga menelusuri bantaran sungai untuk memeriksa ada limbah apa di sana, ada sampah apa saja di sana. Dan setelah itu kita semuanya harus bersihkan, memang harus sampaikan. Oke, ini bantaran sungainya sekitaran goa saja kah atau? Sekitaran goa. Dari bendungan ke arah Sungguh Minasa dan dari hulu. Hulu sampai hilir. Hulu sampai hilir, teman-teman menyusurinya dan melihat, itu kita bergabung dengan komunitas-komunitas lain. Oh, oke. Nah, dari apa yang teman-teman lakukan nih hingga saat ini, apa yang kerap kali jadi tantangan gitu? Dan kan kalau kita melihat kondisi alam sekarang ya, kalau bukan kita yang jaga siapa lagi? Betul. Ya kan, tapi kan masih banyak sekali ada polusi alam, ada limbah di mana-mana, apalagi kalau misalnya kita melihat katakanlah wilayah Goa ke atas tuh ya, Bili-Bili ke atas itu kan banyak tambang pasir tuh di situ. Nah, itu teman-teman lihatnya seperti apa sih? Miris sih, dan kemarin kita memang sempat Arts Pala mewakili ke Kendari untuk pembahasan itu. Dan memang sangat diinikan, tapi ya memang ada undang-undang juga dari pemerintah tentang itu dan belum bisa di Omnibus Law. Oke. Miris, pokoknya takut lah tentang bumi kita kedepannya seperti apa. Nah, langkah antisipasi yang teman-teman lakukan ada nggak sih atau? Kita sudah sering bicarakan dengan beberapa komunitas. Dan nantilah kita bahas apa yang akan kami lakukan. Karena memang ini semuanya sudah direncanakan. Oke, sudah direncanakan dan karena bumi ini harus selamat untuk anak cucu kita. Benar. Kalau bukan kita ya tadi siapa lagi gitu kan ya. Siapa tahu juga Anda di Sport Listener ingin bergabung menjaga kelestarian bumi bersama dengan Arts Pala Goa, boleh silakan ya. Karena sekarang juga Arts Pala Goa di tahun ke-29 ini OTW 30 tahun berarti ya. Karena kan 2021 udah mau selesai. Nah, OTW 30 tahun ini ada berapa banyak sebenarnya anggota dari Arts Pala Goa ini? Ngitung dulu nih, lupa. Absennya dibawa? Enggak, maksudnya kan yang ditujukan pertanyaan itu ke Lindrung atau siapa? Siapapun yang mau menjawab. Kalau anggota secara keseluruhan yang kami setelah diksar itu kurang lebih 180-an orang. 180-an orang. Dan itu aktif sampai sekarang? Sebagian sudah banyak jadi orang. Oh iya, alhamdulillah. Ya, di tempat lain atau di institusi lain. Yang pasti bahwa lahirnya memang mereka dari Arts Pala, komunitas Arts Pala. Itu yang pertama. Yang kedua itu tadi yang dibilang Dinda Suhe bahwa kami peduli. Kami melakukan studi setiap tahun bersama Balai Pompingan Jadi Pirang, bekerja sama dengan BBWS Jadi Pirang, melakukan studi terkait dengan dampak-dampak bencana yang memungkinkan merusak masa depan. Tapi itulah realita itu setiap saat kita melakukan studi, setiap kita melakukan perbaikan pemulihan, setiap saat juga terjadi apa di luar nalar pikiran kita. Itu kan masalah juga sebenarnya. Nah, lebih dari itu bahwa konsep daripada bagaimana Arts Pala dengan ini kan ada cerita tadi yang enggak tuntas sebenarnya. Bahwa selain membangun lesehan di Arts Pala itu di langkah kedua setelah itu kami buka fasilitas kerjasama dengan teman-teman, aktivitas kerjasama dengan teman-teman pihak lain. Dalam artian sekaligus menyediakan sarana untuk camp, hiking dengan tempat-tempat lain, termasuk kami salah satu penggagas lahirnya
Bukit Santai di Kecamatan Parangloy juga. Bukit Santai kami juga salah satu pelaku, sehingga itu tenar dikenal orang sebagai salah satu tempat untuk melakukan camping perjalanan untuk menikmati ini satu. Itu yang kedua. Yang ketiga selain itu Jungle Camp yang paling yang paling tenar hari ini. Kalau teman-teman mau tahu kenapa sampai ada Jungle Camp, kami lah pelakunya. Kami adalah pelaku utamanya sehingga Jungle Camp itu bisa ada sampai hari ini. Sebenarnya awalnya Jungle Camp itu kayak tempat saya dengan dia cari jaringan. Karena kan lagi susah jaringan. Dia sama kita dengan hamukers di situ. Tiba-tiba lama-lama ya Arspala kita bicarakan. Dia Jungle Camp keberadaan awalnya itu sama persis dengan Grembel area Waduk Pilbi yang tempat-tempat lainnya. Tapi kami melakukan aktivitas itu dan alhamdulillah sampai kita bikin idenya, apanya semua sehingga ini tenar. Itu yang ketiga. Nah, setelah itu destinasi wisata lingkungan yang paling tenar di akhir di awal tahun 2020 kemarin. Itu adanya lahirnya Jungle Camp. Bolangi. Bolangi. Raja Ampat di Kabupaten Goa. Iya. Kami lah juga pelakunya. Luar biasa. Kami pelakunya dan salah satu kan ada 3 piu di sana. Dan lahirnya Raja Ampat di Goa itu Bukit Bolangi sekaligus juga dengan Bukit Indah Beroanging. Kami juga yang mempublikasikan itu. Nah, jadi dari aktivitas teman-teman kemudian menemukan lokasi, akhirnya mempublikasikan, terjadilah aktivitas wisata, dikenal banyak orang dan hiduplah orang-orang di sekitar. Benar. Gitu. Menghasilkan. Jadi teman-teman pencinta alam tidak mesti lagi ke gunung, menikmati dengan situasi jarak pendek, gampang dijangkau. Jadi teman-teman dapat menikmati suasana seperti di puncak gunung, masyarakat juga dapat nikmat dari perputaran ekonomi yang lebih baik daripada sebelumnya. Gitu. Semua tempat yang tadi disebutkan itu adalah tempat-tempat yang saya dan teman-teman sering kunjungi. Kita sering ngecamp di Jungle Camp. Dan pasti sebelumnya tempat camping yang paling dekat lah ya. Tidak susah diakses, Bolangi dan lain sebagainya. Aduh, luar biasa. Oh, ternyata teman-teman Arspala Goa orang-orang di balik itu. Tapi pertanyaannya sekarang, ini kan kalau kita berbicara tentang potensi wisata, apalagi sudah menghasilkan ada potensi ekonomi di situ, pasti juga apalagi udah dikenalkan ada peran pemerintah juga pasti di situ. Nah, gimana hubungan teman-teman Arspala yang sebagai katakanlah beberapa lokasi itu kan masih kelola secara swadaya oleh masyarakat kan ya. Nah, peran pemerintah masuk di situ seperti apa? Jadi saya jawab ya. Ini saya bilang perlakuan teman-teman Arspala dengan komunitas lainnya itu beda di tempat lain. Kami hadir sebagai pelaku utama. Itu yang pertama harus digarisbawahi. Setelah kami hadir dan menghadirkan banyak orang, kemudian kerja-kerja kami adalah melakukan advokasi. Itu saya bilang tadi, tidak terlepas daripada kerja-kerja advokasi. Bagaimana masyarakat di sekitar bisa dengan leluasa mengembangkan usaha tanpa ada tekanan intimidasi dari pemerintah dalam oknum, kan gitu ceritanya. Jadi kehadiran kami sebagai Arspala, kami tidak main di ranah ekonominya, baik mulai dari Lesihan Beroanging, Jungle Camp, Bukit Santai maupun Raja Ampat di Bolangi, sekaligus apalagi yang Bukit Indah Beroanging. Kami tidak pernah ada ranah tentang bagaimana Arspala bisa hidup dari situ. Tidak meraup keuntungan dari situ ya. Tidak pernah kami meraup keuntungan. Yang kami lakukan adalah itu tadi, kami harus kunci bahwa bagaimana masyarakat bisa berdaya. Teman-teman petualang, pecinta alam bisa menikmati dengan leluasa. Berarti memang sudah diberikan batasan bahwa yang mengelola itu hanyalah masyarakat setempat saja. Masyarakat setempat. Jadi kami hanya bagaimana supaya logo kami ada di tempat itu, memudahkan akses masyarakat bahwa mereka tidak liar, mereka terorganisir dengan adanya Arspala yang masuk, gitu ceritanya. Jadi intinya di situ. Jadi, nah dengan kehadiran kami
di tempat-tempat tertentu yang kami sebutkan tadi, Mhm. komunikasi pemerintah dari pihak kepolisian, Ya. pemerintah daerah, Dinas itu pariwisata khususnya. dinas pariwisata rata-rata komunikasi ke kami. Mhm. Jadi untuk menjelaskan tentang apa visi misinya, itu kami lebih bersinergi dengan itu. Untuk pengembangannya tentang apa dan bagaimana. Berarti sudah mendapatkan izin juga dari pemerintah Tidak. untuk mengelola tempat itu atau seperti Kalau apa? izin resminya tidak, karena itu kan dibawa ke di bawah kalau Jenggel Camp itu berada di bawah penguasaan BBOS Jenderal Birang. Oh iya. Sertifikasi hak atas lahan itu berada di bawah sertifikasi Jenderal Birang. Iya, iya, Dan iya. itu sampai hari ini bermasalah. Iya. Bermasalah artinya tidak ada yang bertanggung jawab khusus untuk itu. Aha. Jadi kami hanya bagaimana ini bisa terpublik. Ya, Ah, ya. kan gitu. Oke. Terespons, Berarti ya. tapi juga sampai sekarang pihak pemerintah mengetahui Iya. teman-teman beraktivitas dan juga mewujudkan apa ya? Menumbuhkan ekonomi di Iya. daerah sekitar itu mendapatkan support berarti ya. Iya. Tetap dari pemerintah. Tidak ada intimidasi dari Tidak ada. pihak manapun gitu tidak ya. Dan ini pure dari masyarakat untuk masyarakat. Iya. Ya. Iya. Alam kita kelola, kita ambil hasilnya tapi tetap dijaga Iya, gitu ya. Ada komentar di YouTube channel Smart FM Makassar dari Hartono. Gas Bang Suhe dan Deng Lindrung. ada fans dia ini. Jadi Bang Tono tuh dari Bitung. Oke. Oh, teman-teman pecinta alam dari Bitung Iya, ya. dia juga salah satu pencinta alam, tapi dia Oke. domisili di Bitung. Baik. Nah, nanti kita akan kembali melanjutkan nih di sesi yang terakhir apa yang akan teman-teman lakukan ke depannya di Arts Palagoa dan apa pesannya untuk smart listener khususnya para pecinta alam lain untuk bisa mencontoh gerakan yang teman-teman lakukan. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami.